ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هدى بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita lapangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon pertolongan, karena hanya kepadanya pula kita akan dikembalikan pada suatu masa yang tiada keraguan di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan sepanjang masa kepada Rasulullah Muhammad SAW yang setiap kata-katanya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan tertinggi, maka tiada idola kecuali beliau dan tiada yang patut kita jadikan teladan kecuali beliau Muhammad Rasulullah SAW. Dialah Rasulullah utusan Allah yang telah dengan gigih memperjuangkan Islam, mengangkat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang beneran sebagaimana yang kita rasakan saat ini, dan kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam sebab Allah dan perjuangan Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar ini perkenankan kami menyampaikan wasiat Islam kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, terkhusus kepada diri kami secara pribadi, bahwa marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan jalan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memaafkan segala kesalahan kita, segala khilaf kita, segala dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema khutbah yang akan kami sampaikan pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini adalah berjudul mendudukkan makna qada dan qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai qada dan qadar, sebagian di antara kita mungkin masih ada yang belum memahami tentang qada dan qadar yang menjadi salah satu rukun yang harus kita imani di dalam kitab Islam. Hal ini karena mungkin sedikitnya informasi yang sampai kepada kita, atau karena tidak memadainya informasi tersebut sehingga pemahaman kita tentang qada dan qadar ini sangat terbatas dan tidak menyeluruh. Di jenjang pendidikan sekolah, kita juga diajarkan dalam pelajaran agama tentang qada dan qadar. Hanya saja pembahasan mengenai qada dan qadar pada saat itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir dari siswanya. Pendekatan pengetahuan kita mengenai qada dan qadar pada saat itu hanya sebatas sedikit sekali, tidak secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, dengan waktu yang singkat ini, dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami berupaya untuk menyampaikan tentang qada dan qadar dengan harapan kita tidak hanya memperoleh sebuah pengetahuan, tetapi juga sebagai ilmu yang dapat kemudian kita aplikasikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya, mereka senantiasa hidup dalam dua wilayah. Wilayah pertama adalah wilayah yang dikuasai manusia, atau istilah lainnya itu yang mukhayyar. Kemudian wilayah yang kedua adalah wilayah yang menguasai manusia, atau disebut dengan musayyar. Wilayah yang dikuasai manusia adalah area di mana ketika manusia melakukan suatu perbuatan, semua perbuatan tersebut dilakukan atas dasar pilihannya sendiri. Karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal yang dapat mereka gunakan untuk memahami dan menetapkan sesuatu. Dan di area inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban. Di area inilah Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menghisap seluruh perbuatan-perbuatan kita, apakah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Kemudian juga di area atau wilayah yang kedua, yaitu area atau wilayah yang menguasai manusia. Pada wilayah ini
segala bentuk kejadian yang terjadi pada manusia atau yang menimpanya di luar pilihan atau di luar kendali manusia. Dan manusia tidak akan sanggup menolaknya sebab Allah lah yang menetapkannya. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai qada Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam wilayah ini, manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban sebab Allah yang menetapkannya. Misal, seseorang terlahir dengan warna kulit putih, atau berkulit sawo matang, atau berkulit hitam, atau ia terlahir dengan rambut lurus, ikal atau keriting, atau contoh lain misalnya, seseorang tertimpa musibah, ia terjatuh dari ketinggian, atau musibah-musibah lainnya. Semua wilayah, semua yang terjadi dalam wilayah ini adalah wilayah di luar kendali manusia, sebab Allah lah yang menetapkannya. Inilah yang kemudian kita sebut dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu khawatir pada orang-orang yang kemudian ketika seseorang ditimpa musibah, lalu kemudian mereka mengatakan misalnya, "Iso, apa nutik pala iso karena nubal aku, apa namu tangasu, apa namu tangakosu, apa namu ngomoni hisu, apa namu iramal akosu, apa namu nujum akosu." Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan-pernyataan seperti ini sangat berbahaya. Pertama, sangat berbahaya bagi orang yang mengucapkannya, sebab ia meyakini bahwa segala bentuk kejadian yang menimpa manusia, entah itu dia jatuh atau musibah lainnya, mereka meyakini bahwa perbuatan kejadian tersebut atas dasar perkataan manusia, entah itu karena mimpinya atau karena hasil ramalan manusia dan lain sebagainya. Pernyataan seperti ini juga berbahaya karena bisa menyesatkan orang lain. Mereka kemudian meyakini bahwa musibah yang menimpa seseorang karena perkataan manusia atau karena ramalan manusia. Dan kita harus berhati-hati jemaah sekalian dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan yang di luar kendali kita. Lalu kemudian ketika mereka meniadakan peran Allah Subhanahu wa taala dalam proses kejadian atau musibah yang menimpa seseorang. Padahal musibah tidak terjadi karena perkataan atau ramalan manusia atau karena mimpi manusia. Semua itu terjadi karena qada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan sejak zaman azali, bahkan jauh sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika kita atau orang lain ditimpa musibah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua, yakni pembahasan mengenai qadar. Qadar adalah khasiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan baik pada benda maupun apa yang ada di dalam diri manusia. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan khasiat garam memiliki rasa asin, gula memiliki rasa manis, cuka memiliki rasa asam dan lain sebagainya. Kata qadar sendiri kemudian diserap ke dalam tatanan bahasa Indonesia dengan istilah kadar. Makanya ada istilah kadar garam, kadar gula, kadar keasaman dan lain sebagainya. Nah, segala bentuk yang terjadi dalam wilayah qadar inilah yang kemudian kita sebut sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau khasiat-khasiat yang terdapat pada benda maupun apa yang ada di dalam diri manusia. Contoh lain misalnya, pada pisau memiliki khasiat tajam dan dapat digunakan untuk memotong. Pada api memiliki khasiat panas dan membakar. Dan semua yang ada dalam wilayah ini adalah wilayah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak zaman azali dan tidak akan berubah berkaitan dengan waktu dan lain sebagainya. Tidak akan berubah oleh waktu dan lain sebagainya. Dan seluruh khasiat-khasiat di atas, baik pada benda seperti pisau
yang dapat digunakan untuk memotong, atau pada api yang dapat digunakan untuk memiliki khasiat membakar, atau pada diri manusia seperti khasiat lapar dan haus dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian disebut sebagai qadarullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat atau hal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan khasiat pada benda maupun dalam diri manusia sejak zaman azali. Dan semua khasiat-khasiat ini jamaah sekalian memiliki apa yang kemudian kita sebut sebagai qabiliyah atau potensi benda. Potensi benda yang dapat digunakan oleh manusia baik dalam hal keburukan atau dalam hal kebaikan. Qabiliyah atau potensi benda pada pisau misalnya dapat digunakan oleh manusia dalam hal kebaikan seperti memotong ikan, memotong sayur, atau digunakan dalam hal-hal kebaikan lainnya. Tapi juga qabiliyah pada pisau bisa digunakan oleh manusia dalam hal-hal keburukan, membunuh atau menikam orang dan lain sebagainya. Dan inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada khasiat pada pisau seperti pisau yang memiliki khasiat tajam yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi aktivitas manusia dalam memanfaatkan qabiliyah tersebut atau potensi tersebut yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi, salah satu syarat keimanan yang harus kita yakini dalam kitab berislam adalah kita juga harus mengimani atau meyakini bahwa segala perbuatan baik dan buruk itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diwajibkan untuk mengimani sebagaimana kita mengimani rukun-rukun iman yang lainnya. Dan Islam pun telah menjelaskan dan memberikan anjuran agar memanfaatkan khasiat-khasiat baik yang terdapat pada benda maupun apa yang ada di dalam diri manusia untuk digunakan dalam hal kebaikan dan amal soleh, bukan untuk digunakan dalam hal keburukan dan amal yang salah. Semoga bermanfaat jemaah sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan sebuah topik kecil mengenai apa yang sedang kita kerjakan di kampung ini setiap pekannya, yaitu tentang merenovasi tempat ibadah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat dimungkinkan dalam beberapa perkara pasti akan ada pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Ini adalah hal wajar, tapi hendaknya apa yang menjadi pro dan kontra, setuju dan tidak setuju itu adalah hal yang diwajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang merenovasi masjid, bagaimana hukumnya dalam Islam? Jawabannya adalah mubah. Kenapa? Pertama, merenovasi masjid atau membangun masjid merupakan salah satu cara kita mensyiarkan Islam, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan membangun masjid, merenovasi masjid, menjadikan masjid itu kemudian dipercantik, diperbaiki, diperbagus, kemudian dijadikan sebagai tempat yang lebih nyaman, sehingga menjadikan orang lain untuk kemudian lebih datang rajin untuk sholat dan beribadah di tempat tersebut. Maka ini adalah salah satu cara kita mensyiarkan Islam dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Kemudian yang kedua, di masa Rasulullah SAW pernah terjadi proses renovasi bangunan Ka'bah. Karena di masa Rasulullah SAW pada saat itu Ka'bah tidak seperti apa yang kita bisa lihat sekarang. Ka'bah di masa Rasulullah SAW pada saat itu
tingginya sejajar dengan tinggi orang dewasa. Lalu kemudian muncul inisiasi dari sebagian pembesar Quraisy untuk melakukan renovasi terhadap Ka'bah. Di sisi lain karena struktur dari bangunan Ka'bah itu yang sudah mulai rapuh dan sudah tidak layak lagi dipakai atau digunakan, kemudian maka diruntuhkanlah Ka'bah itu, kemudian dibangun lagi dengan bangunan Ka'bah yang baru. Dan jamaah sekalian, hari ini kita bisa saksikan bahwa Masjidil Haram yang ada hari ini jelas berbeda dengan Masjidil Haram yang ada di masa Rasulullah SAW. Dalam artian bahwa sudah terjadi beberapa kali proses renovasi, proses bangun ulang Masjidil Haram. Maka dari sini pula kita bisa menyimpulkan bahwa Masjidil Haram atau bangunan Ka'bah yang ada bekas tangan Rasulullah SAW saja itu bisa diubah, apatah lagi masjid kita ini yang dibangun oleh manusia biasa seperti kita. Alasan sebagian orang yang kemudian mengatakan bahwa mereka tidak mau turut serta dalam proses renovasi atau pembangunan masjid ini karena mereka takut bahwa masjid ini dibangun oleh orang-orang tua terdahulu. Alasan ini sama sekali tidak berdasar. Karena jika kita mau melakukan perbandingan, manusia mana yang derajatnya sebanding, semulia, semaksum dan seagung Rasulullah SAW. Toh Masjidil Haram hari ini juga bisa diubah. Padahal Masjidil Haram itu ada bekas tangan Rasulullah SAW. Lalu alasan apa? Mengapa kemudian kita tidak mau turut serta dalam proses pembangunan masjid kita ini? Toh yang kita bangun, tujuan kita pun itu adalah untuk kebaikan. Kita mempercantik masjid kita memperbaiki masjid kita. Di sisi lain karena memang struktur bangunan dari masjid kita ini juga sudah mulai rapuh. Dikhawatirkan ke depan ketika ada jemaah yang datang kemudian bisa saja masjid ini tiba-tiba runtuh dan lain sebagainya. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama bahu-membahu bekerja sama menyelesaikan proyek yang insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semoga setiap tetesan keringat yang jatuh di bumi yang kita lakukan, yang kita kerjakan di setiap pekannya di hari Jumat untuk merenovasi masjid ini, semoga tetesan-tetesan itu kemudian bernilai pahala dan memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Kalaupun ada musibah jemaah sekalian yang menimpa pekerja kita, maka ini adalah hal wajar. Di setiap pekerjaan pasti punya risiko. Berkendara di jalan raya saja ada risikonya. Kalau bukan kita menabrak, maka kita yang akan ditabrak. Di rumah pun ada risikonya. Kita masih bisa jatuh dari kasur, di dalam WC dan lain sebagainya. Semua pasti punya risiko. Apatah lagi pekerjaan ini, bekerja di tempat atau di tempat yang tinggi, bekerja di ketinggian dan lain sebagainya. Maka jangan kita hubungkan hal yang telah menjadi qada Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala seperti musibah, kematian dan lain sebagainya dengan hal-hal yang bisa menyesatkan manusia seperti khurafat, tahayul dan hal-hal lain yang bisa menyesatkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, marilah kita mengangkat tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala doa dan permintaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, kami datang memohon kepadamu ya Allah, maafkan segala dosa dan kesalahan kami. Berkahilah kami, rahmatilah kami. Ampunilah dosa bapak ibu kami, orang tua kami. Berkahilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka. Muliakan mereka di sisi kelak. Tempatkan mereka bersama orang-orang soleh lainnya, bersama Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkan kami dengan hidayah-Mu. Tetapkan hati dan keimanan kami. Kuatkan keislaman kami. Beri kami petunjuk-Mu. Satukan kami dalam keimanan dan persaudaraan Islam. Ya Allah ya Sami'ud Du'a, lancarkan segala urusan dan hajat kami. Lancarkan proses pembangunan masjid tempat kami beribadah dan menyembah-Mu ini. Sehatkan orang-orang yang turut serta dalam proses pengerjaan masjid ini ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam kebaikan. Mudahkan urusan mereka. Jadikan kontribusi mereka dalam pengerjaan masjid ini sebagai amalan yang memberatkan timbangan kebaikan mereka di akhirat kelak ya Allah. Catatkan nama-nama mereka sebagai para penolong agama-Mu ya Allah.
Catatkan nama-nama mereka sebagai orang-orang yang telah Engkau pertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah, sebab mereka adalah orang-orang yang juga merindukan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Ya Allah yang menguasai dan merajai langit dan bumi, jauhkan negeri kami dari segala bala, bencana dan musibah. Lindungi kampung kami, ya Allah, rahmati kampung kami. Berkahilah semua orang-orang yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Jika ada saudara kami dalam kesusahan, maka mudahkanlah mereka, ya Allah. Jika ada saudara kami dalam keadaan sakit, maka sembuhkanlah mereka, ya Allah. Berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika